Oke, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu ide paling revolusioner dalam sejarah sains, relativitas. Dan kita akan lihat langsung dari sumber aslinya, dari tulisan para pemikir jenius di baliknya. Coba deh bayangin, Anda dengar kalimat itu di tahun 1908. Ruang dan waktu cuma bayangan. Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi bukan. Ini adalah kesimpulan dari salah satu petualangan intelektual paling luar biasa dalam dunia fisika. Nah, pertanyaan ini nih yang akan jadi pemandu kita. Ini tuh kayak cerita detektif yang mulainya bukan dari penemuan hebat, tapi justru dari sebuah eksperimen yang gagal total. Kegagalan yang malah mengguncang seluruh fondasi fisika. Oke, kita langsung mulai aja. Pemberhentian pertama kita, krisis fisika di abad ke-19. Waktu itu, para ilmuwan ngerasa mereka udah hampir ngerti segalanya tentang alam semesta. Tapi ternyata ada satu teka-teki kecil yang aneh banget soal cahaya, yang nggak bisa mereka pecahkan. Jadi gini, selama beratus-ratus tahun, para fisikawan itu berasumsi kalau cahaya, ya sama kayak gelombang suara di udara atau ombak di air, pasti butuh medium buat merambat. Mereka namain medium kosmik yang nggak kelihatan ini ether. Seluruh alam semesta katanya terendam di dalam ether ini. Logikanya kan gini, kalau ether itu beneran ada, terus bumi kita bergerak mengelilingi matahari, berarti kita seakan-akan menerobos ether ini kan? Seharusnya ada semacam angin ether. Nah, eksperimen cerdas dari Michelson dan Morley ini dirancang khusus untuk mendeteksi angin ini dengan cara ngukur beda kecepatan cahaya yang arahnya beda-beda. Dan hasilnya? Wah, ini yang bikin geger. Gagal total. Nggak ada angin ether sama sekali yang terdeteksi. Nol. Seolah-olah kecepatan cahaya itu cuek aja, nggak peduli pengamatnya lagi gerak atau diam. Ini jelas-jelas nabrak semua logika fisika klasik dan akal sehat pada waktu itu. Misteri ini bikin komunitas fisika pusing tujuh keliling. Gimana ceritanya kecepatan cahaya bisa nggak berubah? Nggak peduli seberapa cepat kita ngejar atau ngejauhin sumber cahayanya. Rasanya alam semesta lagi ngelanggar aturannya sendiri. Nah, disinilah muncul seorang fisikawan brilian, Hendrik Lorentz. Dia coba nyelamatin teori yang ada. Dia belum siap buat buang ide soal ether. Dia mikir, pasti ada penjelasan lain nih. Jadi, fisika waktu itu ada di persimpangan jalan. Ada dua pilihan, seperti yang bisa kita lihat di sini. Pilihan pertama, yang diambil Lorentz, itu ya, kita anggap aja ether itu beneran ada, tapi alat ukur kita, penggaris dan jam kita, entah kenapa jadi ngaco karena gerakan kita ngelewatin ether itu. Ini dia hipotesisnya yang terkenal, hipotesis kontraksi. Dia berteori kalau gerakan menembus ether itu seakan-akan menekan benda-benda, bikin mereka jadi sedikit lebih pendek. Dan pemendekan ini secara kebetulan pas banget buat nutupin efek angin ether yang ngejelasin kenapa Michelson dan Morley gak nemuin apa-apa. Nah, yang menarik di sini adalah kerumitannya. Secara matematika, rumus-rumus Lorentz ini berhasil, klop banget. Tapi rasanya tuh kayak nambal sulam. Ini solusi yang dibuat khusus buat satu masalah ini aja. Rasanya nggak elegan, nggak seperti hukum alam yang fundamental. Dan kemudian, di tahun 1905, seorang pegawai kantor paten berumur 26 tahun, yang waktu itu nggak dikenal sama sekali, Albert Einstein, datang dengan solusi yang beda banget. Solusi yang nggak nyoba buat nyelamatin teori lama, tapi justru ngebangun yang baru dari nol. Makalahnya yang berjudul tentang elektrodinamika benda bergerak, isinya bukan perbaikan yang rumit. Justru sebaliknya, makalah ini dimulai dengan dua ide yang luar biasa simpel, tapi sangat kuat. Nah, ini dia lompatan jeniusnya Einstein. Daripada pusing-pusing menjelaskan kenapa kecepatan cahaya itu konstan, dia malah menjadikannya aturan main. Dia ambil hasil aneh dari eksperimen Michelson-Morley dan bilang, oke, ini adalah hukum alam. Pilar keduanya adalah ide lama dari Galileo. Hukum fisika itu sama buat semua orang, gak peduli seberapa cepat kamu bergerak. Dan hanya dengan dua postulat sederhana itu, seluruh bangunan teori ether langsung runtuh. Kalau kecepatan cahaya itu sama untuk semua orang, ya buat apa ada medium istimewa kayak ether? Einstein sadar kalau ether itu cuma konsep penopang yang ternyata nggak dibutuhkan lagi. Alam semesta jadi jauh lebih simpel. Tapi, kesederhanaan ini ada harganya. Dengan membuang ether dan menerima kalau kecepatan cahaya itu mutlak, Einstein terpaksa harus membuang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Gagasan kita kalau ruang dan waktu itu absolut dan gak bisa berubah. Konsekuensi dari postulat Einstein ini benar-benar bikin kepala pusing. Ternyata, supaya kecepatan cahaya bisa tetap sama untuk semua orang, ruang dan waktu itu sendiri harus fleksibel, harus bisa melar.
Jam kamu akan berdetak lebih lambat semakin cepat kamu bergerak. Kamu secara fisik menciut ke arah gerakanmu. Dan dua kejadian yang kelihatannya terjadi barengan buat saya, mungkin nggak barengan buat kamu kalau kamu lagi bergerak. Ruang dan waktu bukan lagi panggung yang diam. Mereka adalah pemain aktif dalam pertunjukan alam semesta. Seolah-olah itu semua belum cukup gila untuk 1 tahun, beberapa bulan kemudian Einstein nerbitin makalah pendek lagi. Dia sadar kalau teori relativitasnya ini punya implikasi yang lebih dalam lagi tentang hakikat materi dan energi. Ini kesimpulannya. Langsung dari kata-katanya sendiri. Sebelum Einstein, massa atau jumlah zat dan energi dianggap dua hal yang benar-benar terpisah. Einstein menunjukkan kalau keduanya itu sebenarnya cuma dua sisi dari koin yang sama. Dan hubungan itu terangkum dengan sempurna dalam persamaan paling terkenal di dunia. Energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Nah, karena C kuadrat itu angkanya gede banget, ini artinya sejumlah kecil massa bisa diubah jadi energi yang luar biasa besar. Inilah prinsip dibalik tenaga nuklir dan bom atom. Ide-ide Einstein ini kan revolusioner banget ya. Tapi ternyata masih ada satu langkah terakhir yang diperlukan untuk menyatukan semuanya jadi satu gambaran yang utuh dan koheren. Dan langkah ini diambil oleh salah satu mantan profesor matematikanya Einstein, Hermann Minkowski. Minkowski sadar kalau semua efek-efek aneh dari relativitas, waktu yang melambat, panjang yang memendek, semuanya jadi masuk akal kalau kita berhenti memikirkan ruang dan waktu sebagai dua hal yang terpisah. Kita harus memikirkannya sebagai satu kesatuan. Inilah ide besarnya. Realitas itu bukan 3 dimensi ruang yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Bukan. Realitas adalah satu blok 4 dimensi abadi yang disebut ruang waktu. Gerakanmu di ruang itu terikat erat dengan gerakanmu di waktu. Semakin cepat kamu bergerak di ruang, semakin lambat kamu bergerak di waktu. Dalam gambaran ini, kecepatan cahaya adalah semacam nilai tukar universal antara ruang dan waktu. Dan ini membawa kita kembali ke awal. Kutipan Minkowski tadi sekarang udah nggak lagi jadi teka-teki misterius kan? Itu adalah pernyataan yang sangat tepat tentang sifat realitas. Ruang dan waktu yang kita alami secara terpisah ini hanyalah proyeksi, hanyalah bayangan dari sebuah realitas 4 dimensi yang lebih dalam dan menyatu. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Kalau persepsi kita sehari-hari tentang dunia ini saja cuma bayangan, realitas fundamental apalagi yang mungkin masih tersembunyi di baliknya?